Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'alifu rahimallahu ta'ala. Wala na'taqidu ta'thiran wala naf'an wala dharran. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'alifu rahimallahu ta'ala wala na'taqidu lan orane kodaken sapa kita. Wala na'taqidu lan orane kodaken sapa kita ta'thiran ing labet utawa bekas jejak wala naf'an lan ora ing manfaati wala naf'an lan ora ing manfaati wala dharran lan ora ing bahayani. Ada suaranya. Serak suaranya. Wala naf'an wala dharran dan ora ing bahayani lin nabi kadue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala li ghairihi lan ora kadue sakliyane Kanjeng Nabi. Wala li ghairihi lan ora kadue sakliyane Kanjeng Nabi. Minal ahya'i saking pira-pira wong urip wal amwati lan pira-pira wong mati. Fala farqa mongko ora ana beda iku maujud. Ora ana beda iku maujud ora ana beda iku maujud fit tawassuli ing dalem gawe lantaran. Allah. Fit tawassuli ing dalem gawe lantaran bin nabi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi lan sakliyane an-nabi wa ghairihi lan sakliyane an-nabi minal anbiya'i saking pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira utusan. Salawatullahi tawi pira-pira rahmat takdime Allah. Tawi pira-pira rahmat takdime Allah wassalamuhu lan salame Allah
alaihi ku tetep ing atase Kanjeng Nabi, alaihi ku tetep ing atase Kanjeng Nabi wa alaihim lan ing atase anbiya wal mursalin dan ing atase anbiya wal mursalin ajma'ina ya sekabehane, ajma'ina ya sekabehane. Wa kadza wa kadza lan kaya mengkono, utawi kaya mengkono-mengkono atau iku kaya mengkono-mengkono anbiya wal mursalin bil auliya'i utawi tawasul kelawan piro-piro wali, piro-piro kekasih. Tawasul kelawan piro-piro wali utawi kekasih Allah wassalihina lan piro-piro wong soleh. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terus titiknya jauh so. Kita terus ini. Jauh titiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala na'taqidu ta'thiran wala naf'an wala dharran. Wala na'taqidu ai wa tawassul la na'taqidu. Nah, itu domirnya itu. Berarti dimaknaninya, diartikannya dan tawasul kami ya kami Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kami Ahlussunnah wal Jamaah tidak mempunyai keyakinan ta'thiron wala naf'an wala dhurran. Tidak mempunyai keyakinan membekas wala naf'an dan tidak ada kemanfaatan wala dhurran dan tidak ada bahaya. Tidak ada bekas, tidak ada manfaat, tidak ada bahaya. Bertawassul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala li ghairihi minal ahya'i wal amwat. Dan juga tidak ada manfaat, ya sama. Tidak ada bahaya, tidak ada bekas kepada selain Nabi. Pada selain Kanjeng Nabi minal ahya'i wal amwat,
dari orang-orang yang sudah mati, yang hidup, wal amwati dan orang-orang yang mati. Jadi orang yang hidup dan orang yang mati. Ini adalah tawassul. Keyakinan bertawassul menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mempunyai keyakinan akan ada bekas, akan ada efek, akan ada manfaat, akan ada bahaya. Itu tidak ada. Jadi biasa aja. Nggak ada bahaya, nggak ada manfaat, nggak ada efek. Baik bertawasul kepada Nabi atau selain Nabi. Dari orang-orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah mati. Tawasul itu ya biasa. Ya biasa aja. Bukan kita untuk menuhankan seseorang. Bukan kita tawasul ke kuburan kemudian nyembah kuburan. Ini memang dari zaman dulu seperti ini. Para nabi, para sahabat melakukannya. Sahabat Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an, itu juga pernah bertawasul pada Nabi ketika beliau masih hidup. Setelah Nabi wafat, beliau pun pernah bertawasul kepada pamannya Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi waktu itu pernah terjadi dari daerah Arab itu. Enggak hujan apa tuh namanya? Kemarau. Kemarau yang sangat panjang. Tidak pernah hujan. Ya hanya mendung. Enggak hujan. Mendung. Jemuran udah diambilin. Enggak hujan. Ya buru-buru tuh. Lari ya. Ternyata enggak hujan. Sampai bertahun-tahun lamanya. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab bertawasul kepada Allah. Tawasul. Ya Allah, ya Rabb, dulu aku bertawasul untuk pelantara masalahku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang aku bertawasul kepada paman Nabi Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Dengan keberkahannya, dengan barokahnya beliau. Sayyidina Abbas masih hidup. Ya Allah, turunkanlah hujan. Terus turun hujan. Maka pada waktu itu Sayyidina Abbas ini viral gara-gara ditawasulin Sayyidina Umar. Semua orang yang bertemu Sayyidina Abbas semuanya pengen mendekat, pengen salaman. Pokoknya megang doang nggak apa-apa deh. Dan pada waktu itu para sahabat tidak ada yang menentang tawasulnya Sayyidina Umar. Nah Umar sekarang kok berani-berani. Ya, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nggak ada. Bukan mereka nggak berani, nggak. Para sahabat itu kalaupun tegas, ya Umar salah ditegur. Orang pemberani itu begitu. Nggak ngeritik dari belakang apa ngecut. Kalau orang pemberani ada salah ngomong. Ada kan ya? Ini namanya pemberani. Jadi Umar itu begitu. Tegas,
tapi adil, bijaksana. Sayyidina Umar. Hatinya gampang menangis, gampang terenyuh. Itu Sayyidina Umar. Tegas, gagah, adil, bijaksana, hatinya gampang terenyuh. Kamu kan? Jadi kalau berdoa, ayo menangis itu Umar tuh, walaupun keras ya. Kamu kan nangisnya kalau melihat film Korea. Iya, tidak Umar itu. Iya. Jadi anti korupsi menjadi pemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Tuh, hebatnya Sayyidina Umar. Pokoknya banyak terobosan lah kan. Banyak terobosan kan. Dari Sayyidina Umar ini. Yang pertama kali memerintah melaksanakan tarawih berjamaah Umar. Gitu. Yang menyebabkan apa itu? Ketika berpuasa imsak diundur sampai datang waktu fajar Umar. Jadi beliau ini luar biasa. Sahabat Nabi tegas tapi pernah menurunkan pelantara Sayyidina Umar, Allah menurunkan wahyu itu kan pernah. Yes, gini deh. Kita ceritain ya. Adilnya Sayyidina Umar. Adilnya. Jadi beliau itu ketika menjadi pemimpin, kalau tahu anggotanya atau anak buahnya bersalah, ini hukumannya akan lebih berat dibandingkan orang biasa. Tuh. Ini harusnya begitu tuh. Pengurus itu hukumannya lebih berat daripada santri. Benar ya? Begitu. Karena sudah tahu, orang yang sudah tahu kemudian melanggar, nah ini nih. Sayyidina Umar nih terkenal doanya cepat. Nah, Sayyidina Umar ini tegas, punya waktu itu masih sudah jadi presiden, sudah jadi khalifah. Sayyidina Umar ini punya gubernur di bawah presiden gubernur ya. Gubernur ya? Sekolah gak sih? Gubernur. Gubernurnya Sayyidina Umar namanya Amr bin As. Orangnya gagah, cakep, ganteng, kaya. Pokoknya. Ganteng, kaya. Kayak adalah disumpama. Gagah. Amr bin As ini gagah, tapi sama galaknya sama Umar. Berwibawa, karismatik. Rumahnya besar seperti istana. Rumah yang besar ini di samping rumah Amr bin As, di samping istananya Pak Gubernur, bener ya Gubernur ya, itu ada rumah gubuk kecil jelek milik orang Yahudi. Ya coba bayangkan, ada rumah besar seperti istana, sampingnya rumah gubuk. Ini kan merusak pemandangan kan? Rumah gubernur loh kan. Masuk rumah gubernur kok. Masa yang ada yang mobil bagus tuh, mobil bagus. Fortuner, Avanza, Avivi, terus di sampingnya Tamiya. Ini kan enggak itu kan. Enggak selevel. Itu kalau rumahnya bagus-bagus. Kata Amr bin As,
sudah rumahnya orang Yahudi, pinggir gubernur Islam lagi. Panggil kepala proyek atau menteri pembangunan lah. Kepala proyek sini. Siap Pak. Kamu bilang tuh sama Yahudi di samping rumah saya. Kamu katakan sama dia, kita akan bangun masjid. Rumahnya kena proyek, harus digusur. Bilang. Tuh, coba. Bener datang. Dan selamat pagi dengan Bapak Yahudi. Ya sumpah kan namanya kan nggak tahu. Ini Bapak Yahudi. Ya Pak, saya sendiri Pak. Orang miskin tuh walaupun Yahudi juga sopan. Ya orang kaya-kaya ini yang songong-songong ini. Pak, rumahnya kena proyek. Proyek apa Pak? Proyek masjid. Bapak ini ada-ada aja. Rumah kecil aja jadiin proyek. Lah itu menurut Pak Gubernur tadi bilang begitu. Nggak bisa Pak lah. Saya nggak punya apa-apa Pak. Cuman harta satu-satunya ini. Ya sudah. Sampeyan langsung aja Pak sama Pak Gubernur. Saya nggak bisa nolak ini. Langsung ke Pak Gubernur. Ya sudah. Saya nanti menghadap Pak Gubernur Amr bin As. Jadi orang Yahudi yang miskin ini menghadap Amr bin As. Gagah kan. Yahudi, ya Pak. Udah dengar kepala proyek? Udah Pak. Gusur ya? Jangan Pak lah. Lu kenapa? Pak, saya nggak punya rumah lagi Pak. Harta satu-satunya itu Pak. Terus? Sudahlah. Saya itu hidup begini sederhana. Ini saya itu sudah nyaman. Hidup saya ini ya sudah mahmur. Mahmur itu rumah sama sumur doang. Mahmur. Sudahlah. Ya sudah. Saya beli tanahmu. Jangan Pak lah, warisan orang tua ini. 2 kali lipat. Jangan Pak. 3 kali lipat. Enggak Pak lah. 4 kali lipat. Jangan Pak. Bapak mau jual 10 kali lipat juga saya nggak mau jual Pak. Loh kenapa? Ini ada satu-satunya Pak. Lah nggak bisa lah pokoknya. Ini sudah rapat pemerintahan. Harus digusur. Menangislah orang Yahudi itu. Menangis. Ya Allah. Dah, kamu sana pulang. Beres-beres dulu. Nih beberapa hari lagi nanti mau digusur. Pulang. Dibeli nggak mau. Pulang. Pulang sambil berlinang air mata Yahudi. Kayak gubernur begitu. Mentang-mentang kaya. Apa mentang-mentang saya ini orang miskin. Bukan Islam lagi. Ya Allah. Sedih. Kamu sedih ya? Pikir-pikir orang Yahudi ini di rumah. Pokoknya saya harus minta keadilan. Nanti saya tinggal di mana? Sudahlah. Di atasnya gubernur itu kan ada presiden. Saya bertamu ke presiden aja Pak ya. Minta keadilan. Biar tuh gubernur songong itu tuh. Namanya begitu. Orang Yahudi tuh miskin songong. Ya, laporin itu. Niatnya bulat, tekadnya bulat. Mau ketemu presiden. Siapa presidennya? Umar bin Khattab. Jalan lah dari Mesir sampai ke Madinah. Jalan-jalan sampai di pertengahan jalan mau nyampe ke gerbang Madinah. Gubernurnya aja galak. Apalagi presidennya ya. Tambah saya bukan orang Islam.
Dibela enggak ya? Jangan-jangan saya malah dimarahin balik. Kira-kira, sudahlah, nekat saja saya mau cari keadilan. Kalau enggak nekat, saya enggak punya apa-apa, itu rumah satu-satunya. Datang ke perbatasan kota Madinah. Welcome to Madinah. Dia kan baru datang, selamat datang. Kalau selesai kan selamat jalan kan? Selamat datang, welcome to Madinah. Datang. Tapi saya kan nggak tahu rumahnya. Rumahnya Sayyidina Umar ini mana? Saya nanya aja, mungkin ya ada. Ada orang lagi tidur-tiduran santai di situ. Nanya aja sama bapak ini nih. Atau makin deket. Pak, selamat siang Pak. Mau tanya Pak. Tanya Pak. Bapak tahu rumahnya Presiden Umar? Tahu. Aduh, tegas banget nih. Rumahnya di mana Pak? Rumahnya di atas lumpur. Di atas lumpur? Ya, di atas lumpur. Kira-kira pakaiannya Presiden Umar tuh kayak apa Pak? Pakaiannya adalah takwa dan iman. Makin bengong kan Yahudi. Pakaian ngawur nih, tapi galak, nggak berani. Anggotanya banyak Pak, pengawalnya banyak. Fakir miskin, orang jompo, janda-janda, ya tua dan muda. Ya masa mudanya doang. Banyak. Paham? Kira-kira sekarang kalau boleh saya tahu, di mana ya Pak? Di depan kamu ini. Bapak Umar. Iya Umar saya. Gemeter ya Yahudi. Aduh, jadi nanya enggak nih? Jadi nanya enggak nih? Bapak Umar. Iya Umar. Apa? Anu Pak. Anu apa? Anu Pak. Ngomong bener apa? Pak, gubernur Bapak tuh. Yang di mana? Di Mesir tuh Pak. Amr. Ya Pak. Kenapa dia? Amr bin As Pak. Gak adil Pak. Gak adil gimana? Diceritakan Yahudi itu. Dia sambil menangis. Saya punya gubuk Pak. Gubuknya reot. Itu rumah saya. Satu-satunya mau digusur sama Amr bin As. Saya datang ke sini mau minta keadilan. Ya syukur-syukur disumbang gitu Pak. Dibangun rumah yang besar. Gitu. Ya Pak. Minta keadilan lah Pak. Ya. Ya Pak. Iya. Diam. Umar itu. Diam. Amr bin As. Ya sudah. Kamu lihat tong sampah itu? Ya Pak. Kamu ke sana, ada tulang unta itu, ambil ke sini. Apa Pak? Tulang unta. Pak, saya ke sini mau nyari keadilan, bukan nyari tulang unta. Yahudi ini miskin ngeyel. Pokoknya ada orang miskin sombong itu masih semi Yahudi. Bau Yahudi itu. Ambil tulang, Pak. Tinggal ambil aja kok. Tulang, Pak. Iya. Oh, diambil lampu tak penggal kepalamu. Umar itu begitu. Mau ngambil tulang apa mau tak penggal? Ya Pak, ambil Pak. Lari itu. Ambil ya yang paling gede ya. Ya Pak. Entah kan diambil. Ini Pak. Ya. Umar lolos pedangnya. Sing. Panjang. Digaret lah si tulang onta itu. Sret. Apa Pak? Kasihkan ke Amr bin As, gubernurmu itu loh. Nggak paham dia.
Tulang, Pak. Iya, tulang. Ah, Bapak ngeprank nih. Enggak. Ngeprank dulu. Enggak. Masa presiden ngeprank? Bawa aja. Tulang, Pak. Iya, tulang. Iya, Pak. Cepat. Cepat. Udah jalan masih balik kiri. Tulang, Pak. Iya. Tulang. Aneh. Maksudnya apa? Sambil mikir-mikir di jalan. Presiden kok ngasih tulang loh. Saya tuh nyari keadilan, bukan nyari tulang. Tulang onta mah di sana banyak. Sampai situ. Makanya ini kan perintah dari presiden. Pasti ada apa-apanya. Saya akan sampaikan ke gubernur yang songong itu. Padahal dia songong lagi. Sama. Sampein pokoknya. Sampein. Datang ke rumah Amr bin As. Tok. Selamat siang, Pak Gubernur. Sok. Sambil bawa tulang di belakang. Songong dia, sudah ketemu presiden. Apa kamu? Tulang. Apa ini maksudnya? Kamu datang langsung tulang. Tulang, Pak. Songong nih Yahudin. Tulang, Pak. Hei, bentar. Maksudmu apa kok datang langsung nunjukin tulang loh? Tulang, Pak. Sombong. Duduk dulu. Amr bin As, gubernur, tapi tetap menghormati kan orang Yahudi. Kamu duduk dulu. Datang langsung tulang aja. Duduk dulu, minum dulu. Alhamdulillah. Sudah, ya. Ngobrol tenang. Simpen dulu tulang dulu. Gimana ceritanya? Saya habis dari presiden, Pak. Terus? Saya curhat lah. Bapak nggak adil. Terus gimana? Saya dikasih tulang oleh Presiden Umar. Suruh nyampaikan ke Pak Gubernur. Mana tulangnya? Dilihat Amr bin As. Gemeter ngelihat tulang itu. Makin heran Yahudi. Ada gubernur megang tulang gemeter. Baru tulang. Kata Yahudi itu. Baru tulang. Penasaran Yahudi. Bapak kenapa sih? Tulang doang gemeter. Kamu. Gimana, Pak? Kamu lapor aja. Tahu nggak ini? Goresan pedang Sayyidina Umar yang ada di tulang ini. Seolah-olah berkata kepada saya. Wahai Amr bin As. Berlakulah lurus, adil, selurus garis pedang di tulang onta ini. Kalau tidak bisa lurus, maka aku yang akan meluruskan kamu. Ya gemeter Umar yang tulangnya bisa ngomong. Pakai tulang loh dulu. Lebih hebat tuh. Kalau sekarang WA, HP. Dulu tulang loh, lebih hebat kan. Ada tulang ngomong. Kayak di TV itu loh. Dia tulang kemudian, wahai Amr bin As. Orang baca surat gitu kan. Berkata itu Pak. Wah, hebat nih Umar. Tegas dia. Ya begitulah Pak. Kamu sih dikit-dikit lapor. Ngomong dulu sini. Ya Bapak sih lah. Gimana? Ya saya Pak, nggak punya apa-apa. Dibantu enggak. Apa enggak. Malah diambil Bapak. Ya sudah. Kepala proyek, panggil sini. Panggil, telepon lah sekarang. Proyek gagal. Proyek digagalkan. Nggak jadi Pak. Nggak jadi. Rumah kamu nggak jadi dijual. Nggak jadi saya beli dan tidak jadi digusur. Saya batal bikin proyek masjid. Mikir dia, oh ternyata
Sayyidina Umar itu adil seperti itu. Walaupun saya bukan Islam, walaupun saya Yahudi, tetap saya dibela. Berarti Islam itu adil ya Pak? Adil. Menghormati. Ya, udah Pak lah. Ya, saya nggak jadi dijual deh Pak lah. Nggak apa-apa deh, digusur aja. Lo gimana? Kamu sampai ke presiden niatnya apa? Pengen nggak jadi kan? Nggak apa-apa Pak. Dibikin proyek aja Pak. Nggak apa-apa saya digusur, nggak apa-apa. Saya sudah tahu Islam itu adil seperti ini, bla bla bla. Udah Pak, ambil saja semua. Nggak usah dibeli Pak. Bangun masjid silakan. Nanti saya ikut bangun, nggak apa-apa deh. Saksikan Pak pada hari ini Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Masuk Islam gara-gara tulang. Adilnya sahabat Umar. Hanya goresan pedangnya. Bisa. Ini kan orang Yahudi. Punya masalah dengan gubernur. Bertawasul kepada Sayyidina Umar. Jadi, Yahudi aja gubernur manjur. Yahudi saja ke gubernur tawasul ke Umar manjur. Apalagi yang Islam. Manjur tuh. Tawasul menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ini adalah sebagian daripada doa. Ikhtiar doa. Penyambung pelantara doa kita kepada Allah. Itu bertawasul. Fala farqa fit tawasul bin nabi wa ghairihi. Maka tidak ada bedanya bertawasul kepada nabi dan selain nabi, minal anbiya'i wal mursalin, dari para nabi dan para utusan Allah. Tidak ada bedanya. Semuanya sama. Jadi kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bertawasul tidak ada menimbulkan efek apa-apa ke kita, tidak ada manfaat, tidak ada bahaya. Terus apa keyakinan bertawasul? Illa lillahi wahdahu la syarikalah. Kembali lagi ke yang di atasnya. Semua karena takdir Allah. Gitu loh. Kita bertawasul, kemudian doa kita dimustajab, itu bukan karena tawasulnya, karena Allah mentakdirkan itu melalui pelantara tawasul. Ini layan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan terlalu pede gitu. Kalau doamu dimustajab, dikabulkan langsung sama Allah, kamu harus introspeksi. Kenapa? Karena doanya orang yang mustajabah, dikabulkan oleh Allah, ada dua orang. Ada dua macam doa orang yang dikabulkan. Yang pertama ada karena keilmuannya, kesolehannya, dikabulkan doanya oleh Allah. Yang kedua, karena kemunafikannya, dikabulkan sama Allah. Orang munafik doanya terkabul. Bisa terkabul, kan orang munafik. Iya. Minta terus. Kata Allah, kasih dah ya. Udah dikasih, biar dia nggak doa lagi. Saya pusing dengar suaranya dia. Ridho bi khairi sukhti namanya. Ngasih, tapi nggak ridho, kan ada ya? Ada nggak? Ngasih tapi terpaksa, kan ada? Namanya ridho bi khairi sukhti. Ada orang terkabul doanya karena kesolehannya. Karena hatinya yang benar, yang bagus, yang jernih. Namanya ridho bi sukhti. Dari ridho bi sukhti ada ridho bi khairi sukhti. Ngasih tapi nggak ikhlas, kan ada. Ada ngasih yang ikhlas benar-benar. Ngasih beneran. Ada yang udah kasih ini, udah jangan minta lagi. Allah itu pusing. Kok pusing? Bising. Mendengar suara orang munafik, dikasih saja kemudian biar dia nggak mau doa lagi sama saya.
Orang yang nggak sholat, nggak ngaji, nggak punya ilmu, maksiat terus, tapi kok kaya ya Ustaz? Ada kan? Kamu pernah berpikir begitu? Saya sholat, saya ngaji, baca waqiah tiap hari, nggak kaya-kaya. Dia nggak pernah baca waqiah, malas nggak sholat kok kaya. Oke ya, pernah gitu. Itu namanya ridho bi khairi sukhti. Harta yang diberikan kepada orang seperti itu namanya istidraj. Orang yang dicoba dengan kenikmatan. Awas, cobaan itu bukan hanya nggak enak, kadang nikmat itu dicoba. Dicoba dengan kenikmatan. Masih ibadahkah? Masih ibadah tidak? Masih tawaduk tidak? Masih apa lagi? Masih mau sujud tidak sama saya? Kadang-kadang begitu, coba. Yang tadinya biasa mendadak kaya jadi sombong. Yang tadinya biasa dikasih jabatan jadi songong. Ya kan? Itu cobaan. Ada beberapa perkara yang bisa menjadikan orang itu sombong. Satu, karena harta 5 ali. Karena harta, orang bisa sombong mendadak. Dua, karena pangkat. Karena pangkat. Tiga, karena ilmu. Sombong. Karena ilmu jadi sombong. Tuh. Imam Ibnu Athaillah berkata, kelak di neraka itu banyak orang-orang yang ahli maksiat masuk surga nanti. Di surga banyak orang-orang yang ahli maksiat yang bertaubat. Neraka banyak orang-orang yang berilmu tapi sombong. Begitu. Maka terus beliau berkata, maksiat yang mampu mendatangkan taubat itu lebih baik daripada taat yang mendatangkan maksiat. Loh, ini Imam Ibnu Athaillah. Lebih baik orang maksiat kemudian sadar taubat daripada orang berilmu tapi kumat-kumatan. Ada kan begitu kan? Musim ini, musim. Nggak tahu ilmu. Hijrah 1 minggu, tiba-tiba balik punya channel. Loh, ada loh. Banyak itu di YouTube itu. Dan kamu suka itu. Dan kamu suka. Penyakitnya anak muda sekarang, kalau suka balik saat di YouTube itu satu, yang lain nggak bener. Yang lain nggak bagus. Bahkan ada yang sampai lupa dengan guru aslinya. Aneh. Itu bukan guru. Yang namanya guru, itu harus ada sanad keilmuan, ngaji. Pernah ngaji gitu loh. Pernah ngaji. Berhadapan seperti ini namanya guru. Kalau cuman lewat YouTube, online, streaming, ini nggak bisa jadi guru. Jadi kamu lewat online ya nanti streaming ya mana? Ya ilmumu juga ya online ilmunya. Nanti masuk surga juga online kamu streaming, ngelihat doang tuh surga tuh. Nggak masuk enggak, diliatin aja. Kan tadi kamu belajar ilmu juga nonton, ya sekarang surganya nonton aja. Itu. Jadi yang suka ngaji tanpa guru sanad besok tuh nobar bareng. Tahu Google. Maka tidak ada perbedaan. Nah, bertawasul kepada Nabi atau selain Nabi, pada orang yang hidup, pada orang yang mati, itu tidak ada. Wa kadzabil auliya'i wassolihin. Sama halnya tidak ada bedanya bertawasul kepada para aulia, para kekasih Allah, para wali,
dan orang-orang soleh sama saja. Dalam bertawasul semuanya sama, tidak ada bedanya. Niatnya sama, tabarruk, untuk menyambung doa, untuk terkabul doanya, itu hanya wasilah supaya doa kita terkabul. Tawasul ini hanya wasilah untuk menurunkan rahmat Allah, gitu loh. Rahmat, ya. Kalau sudah rahmat Allah turun, nanti hajat yang kita minta, ketempelan rahmatnya Allah jadi terkabul. Paham nggak? Jadi gitu. Yang bisa mengabulkan doa kita, yang bisa memasukkan kita ke surga, itu bukan amalan, bukan tawasul, bukan sholat sunnah, bukan puasa sunnah, bukan begadang malam, bukan sering sodako, bukan sholat tepat waktu, bukan. Tidak ada amalan yang satupun, hakikatnya tidak ada amalan satupun yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kecuali hanya satu, rahmat Allah. Rahmat Allah akan memasukkan. Nanti rahmat Allah turun ini. Kebaikan-kebaikan yang kita jalani, sholat, puasa, ngaji, dzikiran, itu hanya semata mengetuk pintu rahmatnya Allah biar terbuka. Mengetuk pintu rahmat Allah. Nanti Allah menurunkan rahmat, hajat kita semuanya terkabul. Ya, ini termasuk ini menurunkan rahmat. Kita itu lagi mengetuk pintu rahmatnya Allah. Maka semoga pada hari ini nanti rahmat Allah turun dan semua terkabul hajatnya pada hari ini. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam. Bismillah. Muhammadin sholatan taj'aluna biha min alil ilmi dhariran wa batina wa tahsyuna min ibadika sholihin di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala wa sahbihi wa sallim. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Amin. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk yaum miladil mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa Dah. Bantu. Yang mau ngasih kado mana? Ada yang ngasih kado. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh.
Nggak boleh kan pakai napas itu kan? Ya, iya, mau pakai tangan. Biar tahu suratnya baca. Pak Ustaz, aku yang baca Pak Ustaz. Baca ya kan? Masa baca untuk sendiri nyebut nama sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazku, pagi-pagi kau rela menempuh jarak dan waktu. Ya. Dinginnya pagi ini tidak menggugurkan semangatmu. Setiap hari engkau membagi ilmumu dengan keikhlasan dan kesabaran. Setiap hari kau bimbing kami dengan nasihat yang penuh makna. Ustadzku, terima kasih. Ada hadiahnya ini. Doakan dan ridhokan kami agar menjadi santri yang bermanfaat kelak nanti. Karya siapa? Karya istri tercinta. Wah. Gini deh. Biasanya kan ada doa-doa gitu ya permintaannya. Permintaanku di hari ini, pokoknya semua santri yang punya manfaat berkah. Amin. Di situ aja, mana kadonya? Ini dibungkus aja, dibungkus. Ya Allah. Yes. Sudah ya? Foto dulu Pak Ustaz. Fotonya gimana lah? Tutup dulu ya. Ditutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.